Tuhan, sebentar lagi kami hendak mendengarkan sabda firman. Tetapi sebelumnya kami akan mendengarkan satu kisah. Bagaimana Yesus menerangkan tentang arti kehidupan ini, di mana hidup karena rohnya. Kami percaya Tuhan, biarkan firman yang kami dengar tidak akan lalu dari hadapan kami. Kami akan membaca di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-17 sampai dengan 48. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk mentiadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelumnya semuanya terjadi. Karena itu siapa yang mentiadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarnya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cukilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang benar, yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah opamu? Bukankah pemungut juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mari saudara, kita masuk di dalam firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdiri dan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap firman yang keluar, Tuhan, punya kuasa. Maka itu biarlah firman itu akan masuk dan tergores di dalam loh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Tunggal, maka kami siap Tuhan masukin filmnya Tuhan tentang kebenaran-Mu, kemudian kita masuk di dalam firman Tuhan. Atas nama Bapa, Putra dan Kudus yang percaya, kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Saya akan duduk kembali, kita akan mendengarkan film lebih dulu supaya saudara tahu bahwa arti hidup karena roh. That it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you that ye resist not evil.
Son, thy sins be forgiven thee. Why does this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Why reason ye these things in your hearts? Whether is it easier to say to the sick of the palsy, thy sins be forgiven thee, or to say, arise, and take up thy bed and walk? But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins, I say unto thee, arise, and take up thy bed, and go thy way into thine house. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Ada sukacita ketika kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Sukacita karena mujizat atau sukacita karena ada sesuatu yang berubah di dalam hidup manusia? Pilih yang mana? Sukacita melihat mujizat, wah sembuh gitu. Atau sukacita melihat manusia itu dipulihkan dan dia bertobat. Ya, kalau kita hanya sekedar melihat mujizat, saudara, manusia itu terbatas. Hidup manusia itu tidak bisa hidup dengan secara, orang bilang apa ya, sepandai, kalau orang dunia bilang sepandai-pandainya tupai melompat itu bisa jatuh. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada tupai. Tetapi kata-kata ini yang jelas dikatakan bahwa kalau kamu hidup tidak dengan roh, maka kamu akan mati. Kamu akan jatuh. Mengapa Tuhan memberikan suatu bukan suatu pembangunan, suatu penglihatan atau suatu kenyataan yang dihadapi bahwa orang ini sudah lumpuh berapa lama, sudah bertahun-tahun. Karena saking pengen ketemunya dengan Yesus sebagai guru besar, dia hanya minta didoakan. Sampai teman-temannya membawa dia ke tiang atas sendiri, lalu dia turunkan. Resiko sudah jatuh ya mati. Tapi dia bilang apa? Mati hidup adalah Allah yang punya. Jadi iman orang inilah yang membawa hidup dia untuk bertemu dengan roh Allah. Jadi kalau kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan banyak liku-liku, persoalan itu terus ada menghadang kita. Dan itu iblis ingin sabotase kita. Iblis ingin hidup kita ini betul-betul putus asa, sehingga kita mulai kendor. Kendor untuk apa? Melayani. Kendor untuk apa? Bekerja, jeripaya. Percuma, kita dapat uang cuma lalu kok. Ini loh, mungkin uangnya sudah dikatakan bukan lagi ratusan M, lewat tok. Padahal itu adalah anugerah. Kalau toh lewat tok, Tuhan punya rencana, saudara. Setiap kejadian di muka bumi ini, saudara, Tuhan punya rencana. Jadi kita tidak perlu khawatir. Sebetulnya kita sudah diberi program oleh Allah. Makanya tadi dalam kitab Matius pasal 5 ayat 17 sampai 41, jadi nggak salah ya, 41 atau 44, itu menerangkan bagaimana kronologi kehidupan kita, bahwa hukum Taurat itu sebetulnya bagus. Dari 1 sampai 10 semuanya bagus. Tapi bangsa Israel dan sampai detik ini manusia belum bisa sempurna menuju ke sana.
Tetapi Allah sangat mencintainya, maka diturunkannya Yesus Kristus sebagai anak. Dia turun ke bumi untuk menyelesaikan kesalahan atau dosa-dosa manusia, supaya manusia tidak bertambah jatuh di dalam dosa. Diberikan penglihatan, diberikan mujizat, air berubah menjadi anggur, apalagi buta bisa berjalan, buta bisa melihat, dan juga timpang bisa berjalan. Itu satu-satu kuasa. Itu di luar nalar manusia, di luar kekuatan manusia. Tapi ingat, hidup di dalam roh itu, kita tidak boleh memikirkan keadaan. Kalau kita memikirkan keadaan, 2,5 tahun paceklik ini, saudara, sangat menyedihkan. Keuangan kita ini dipepet, saudara. Dan itu sangat menyakitkan. Karena hidup manusia itu harus pakai uang, saudara. Segala sesuatu kita mau masa depan harus punya uang. Tapi Tuhan berkata, hiduplah kamu. Hidup karena roh, karena rohku. Kalau hidup di dalam roh, ada sesuatu kuasa yang masuk dalam hidup kita. Seperti pada gambar nomor 1 ini. Allah mengirimkan malaikat untuk ditugaskan. Awal mulanya Allah Bapa menciptakan Firdaus segala macam. Tuhan Yesus belum ada waktu itu. Adanya adalah siapa? Manusia pertama, Adam dan Hawa. Tidak ada masalah, saudara. Karena dia jatuh di dalam dosa, dia turun ke bumi. Karena Allah ingin supaya manusianya itu bertobat dan kembali kepada Allah Bapa, dia turunkan 10 perintah Allah. Tapi masih belum bisa, turunlah siapa? Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, penebusan, menggenapi 10 Taurat dengan penebusan Yesus. Sebetulnya sudah sempurna, tetapi manusia masih belum merasakan, hingga banyak hal yang terjadi di muka bumi ini di luar nalar kita. Coba kita lihat kisah-kisah kejadian kejahatan sangat mengerikan, saudara. Manusia itu makin sadis dan tidak ada kasih. Tapi kita harus ingat, Allah tidak tinggal diam. Dia kirim sebelum Yesus naik ke surga, apa yang diberikan pada manusia? Apa? Ingat? Roh Kudus. Di atas kepala kita ini ada burung merpati yang setia. Roh Kudus. Burung merpati adalah lambang Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang menghubungkan kita dengan Yesus. Dan kita bisa masuk di dalam bahasanya, bahasa roh. Makanya kan kemarin waktu kita masuk di dalam penyembahan, aku tidak butuh bahasa roh. Kenapa? Karena dengan bahasa roh kamu masih menghujat. Dengan bahasa roh kamu masih kasar. Dengan bahasa roh hidupmu tidak ada perubahan. Yang aku mau adalah hidupmu di dalam roh bersama aku. Intinya seperti itu. Hingga akhirnya begitu Roh Kudus turun di tengah-tengah kita, dia ada setiap manusia yang percaya kepada Allah selalu diberi roh itu, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini tinggal di dalam kehidupan manusia dekat sekali. Dan Roh Kudus ini bisa menyampaikan apapun lewat malaikat seperti yang digambar ini. Ada peperangan. Di dalam hidup kita ini ada peperangan. Mengapa di sini ada gambar, di bawahnya ada itu, saudara, laki-laki yang warnanya putih itu, yang ini kan malaikat. Itu adalah pribadi kita. Manusia itu kadang bertentangan dengan kehidupan kita untuk kudus. Kita tidak bisa hidup sempurna, benar. Tetapi Allah mempersiapkan semua itu supaya manusia ngerti bahwa Allah itu menginginkan kamu tuh hidup kudus. Intinya seperti itu. Makanya kalau hidupmu kudus, maka firman itu akan menjadi kenyataan. Kita akan buka apa kata firman Tuhan, saudara, di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 10. Begini bunyi firman Tuhan.
Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Tubuh ini tidak sempurna karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan. Oleh karena apa? Kebenaran. Jadi kalau firman Tuhan berkata, tubuh itu fana, tapi roh itu penurut. Saking nuruti, tubuh ini selalu bertikai. Ini suatu kesaksian, saudara. Supaya saudara tahu mengapa ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Ya. Tubuh ini, saudara, fana. Dia pengen semuanya. Kalau mama masih muda, oh aku kok belum punya pacar ya, jadi minder. Oh kok aku disakiti terus ya, kok kayak gini ya nasibku, itu jadi minder. Jadi ada sesuatu ya ini yang bergejolak tadi dari gambar pertama kan ada malaikat, ada manusia bergejolak hingga akhirnya kita lepas. Di dalam lepas itu kita ingat selama kita di dalam Kristus, maka Kristus akan membentuk hidup kita. Tubuh itu memang mati karena fana, karena keakuan, keegoan, ambisi itu ada. Allah tahu itu. Tapi ingat, selama tubuhmu yang fana itu, jangan jatuh di dalam dosa. Sudah tahu itu berdosa, jangan teruskan. Sudah tahu amarah itu membuat kita luka, jangan diteruskan. Itu salah satu contoh aja. Jadi ketika tubuh ini tidak sempurna, roh kita ini yang di sebelah ini nurut, sudah dengar no firman, bisa menangis, bisa memuji Tuhan. Memang roh tidak bisa mengeluarkan tetesan air mata, tapi roh bisa bertindak. Contoh ya, ada satu kesaksian, ada seorang anak itu sudah umur berapa ya, 8 tahun ya, tidak salah saudara, saya lupa umurnya, pokoknya di bawah 10 tahun. Anak ini anak buangan, jadi waktu dia hamil, dia bilang, aku tidak pengen hamil, itu digugurkan gitu saudara. Tapi kuat sekali anak ini hingga dia lahir sampai 8 tahun. Tapi dalam perjalanan 8 tahun ini tadi selalu punya kesalahan. Jadi bikin ulah gitu kasarnya. Sehingga mamahnya itu selalu ngutuk-ngutuki dia. Nah, roh ini tidak terima. Jadi tubuhnya dikutuk-kutuki karena memang dia nakal, tapi rohnya itu tidak terima. Rohnya itu lembut, rohnya itu penurut. Dia tidak pengen hidupnya seperti itu. Tidak mau nakal, tidak mau membuat bikin ulah, tidak mau dikutuk. Akhirnya roh itu datang. Dia mendekati kaki mamanya dan dia, orang Cina bilang sojabi, kalau orang di sini bilang itu sungkem. Dia ciumi kaki mama dan berkata, maaf no aku salah besar. Maaf no ya tubuhku, maaf no ya. Nah kalau mama ini peka, rohnya itu tidak keluar masuk, dia akan menerima. Tapi kadangkala mama itu, manusia itu walaupun jadi mama, jadi papa, jadi anak, jadi mantu, jadi mertua, saking mangkele jadi luka batin hingga tidak tidak paham bahwa anaknya itu selalu sujud di bawah kakinya, padahal dia cinta sama anak ini. Anak ini cuma satu, tidak ada lagi ya saudara. Lalu jiwa anak ini menjadi saksi. Ya kan, ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Jiwa anak ini menjadi saksi, saudara. Dan ketika melihat rohnya itu seperti itu, dia shock itu tahu ya, enggak siap untuk menghadapi itu. Kenapa? Karena kenyataannya besoknya tetap malah disuruh diusir-usir, disuruh keluar dari rumah itu. Jadi shock, jadi dia stres hingga akhirnya dia jiwa itu adalah perasaan, pikiran, hati. Hatinya susah buntu, saudara. Pikirannya sudah mulai buntu, perasaan mulai main. Ingat, itu terjadi. Akhirnya perasaan mulai main, keluar kamu, minggato kamu, keluar dari rumah ini. Keluar, saudara. Kenapa? Karena perasaan ini dimasukkan hati dan dimasukkan pikiran ke otak, terjadilah iblis sabotase. Iya, keluar kamu. Gak ada gunanya kamu di sini. Ini dia kuasa. Nah, jadi itu kejiwaannya goyang sehingga dia
dilepas kendali dan dia melakukan hal-hal yang seperti seharusnya tidak lakukan. Makanya orang bisa bunuh diri itu karena itu, jiwanya sakit, tidak siap, rohnya seperti itu, akhirnya dia perasaannya sudah tidak kuat, wis mati akan bunuh diri, akhirnya terjadi seperti itu. Nah itu kronologi manusia. Makanya tubuh itu memang mati, kata Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 10 ini, karena dosa. Tapi roh adalah hidup. Roh itu adalah kehidupan sesungguhnya. Kalau roh itu tetap kuat, masuk dalam kebenaran Allah, maka dia tidak akan terjadi pergi dari rumah itu. Akhirnya dia pergi saja. Begitu dia sampai di pintu rumah, karena dia anak Tuhan, Roh Kudus bilang, Allah Bapa kirim malaikat, turun kamu, cepat kirim, ingatkan itu. Tanya Roh Kudus, ya apa keputusan anak itu? Allah tidak benar, tidak boleh, tidak, itu keputusan. Tapi diingat no, benar, malaikat ingat no, Roh Kudus eling no, ingat no. Nah, Roh Kudus mengingatkan, anakku, tidak ragu-ragu. Siapa ya dengar no tuh, anakku, jangan kamu pergi, kamu masih umur 8, nanti kamu bagaimana hidup di luar sana lebih jahat, gini. Itu pasti Roh Kudus lah, karena arah tujuannya baik. Tapi iblis enggak, keluar kamu, sudah keluar, buat apa kamu sudah tidak berguna di sini. Jadi bertentangan, selalu bertentangan. Nah, kalau kita peka, masuk di dalam kebenaran seperti firman, hidup karena roh Allah, maka kita akan mengambil keputusan yang Allah mau. Harusnya berdoa. Nah, akhirnya anak ini berdoa. Walaupun mungkin tidak lipat tangan, tapi dia jalan satu langkah. Dia berdoa, Tuhan, aku meninggalkan rumah. Tuhan tak serano hidupku. Biarpun aku tanpa orang tua, Engkau ada bersamaku, aku tidak takut. Langkah kedua, Tuhan, aku ragu-ragu, apa yang harus kulakukan? Apakah harus pergi tinggalkan tempat ini? Langkah ketiga, tidak! Langsung gitu saja. Ada satu kepekaan, tapi dia berhenti. Lalu dia balik. Dia taruh pakaiannya, dia nangis, nyesel. Karena selalu dikutuk-kutuk. Mati kamu ya, tahu gitu kamu mati aja. Daripada kamu bikin ulang mati, itu mamanya bilang gitu saja. Lebih baik kamu mati, tidak ada di hadapanku. Nah, kan kecewa dia. Nah, dia nangis si suara itu terus mati. Nah, Bapak melihat anak ini lagi kacau. Malaikat turun, kirim Roh Kudus, aku bersamamu. Kalau perlu kamu dampingi dia. Nah, itu sudah, itu Allah. Makanya dalam firman Tuhan, ketika hatimu luka, siapa yang datang? Aku ada di dekatmu. Itu ada ayatnya, saudara. Bukan kata-kata saya. Ketika kamu sendiri, aku ada bersamamu. Di samping kita lah yang tidak peka. Makanya begitu anak ini menangis, Roh Kudus, malaikat memerintahkannya, Roh Kudus langsung memberikan penghiburan. Sudah, yang sabar, memujilah Allah. Nyanyi kamu dalam hati. Gitu saja. Jadi orang yang stres, jangan tambah stres, jangan nggak uang nanti ke depannya apa, aku nanti gini apa uangku, nggak bisa. Kalau sudah terus gitu, sudah nggak akan bisa lalu. Kenapa? Karena sudah bergerak dengan kata-kata. Tuhan ingin bergerak dengan perbuatan, dengan iman. Ketika orang yang tadi itu turun, dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya memandang Tuhan, tapi harapan dia besar. Oh, ini tuh namanya guru. Bukan, oh ini guru, oh ternyata rambutnya begini. Nah, itu lain lagi, saudara. Ini enggak, dia hanya pasrah, tak serah. Mau bicara apa, aku nurut. Makanya Tuhan bilang apa? Bangkitlah kamu, apa? Dosamu sudah diampuni. Lu memangnya orang ini dosa apa? Dosa apa orangnya? Tuhan tahu bahwa hidup manusia tidak sempurna, tubuh itu mati, makanya dia bilang dosamu sudah diampuni. Tuhan juga hari ini berkata kepada kita, mungkin kita lumpuh seperti orang itu bukan lumpuh secara fisik,
tapi lumpuh keuangan kita, lumpuh karena penyakit kita, lumpuh karena pekerjaan saudara-saudara kita, lumpuh karena anak, lumpuh karena perbuatan-perbuatan yang selalu dipermainkan oleh orang-orang di sekitar kita. Itu lumpuh, total lumpuh, tidak bisa gerak sudah. Tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Ku ingin tetap di sini, terus menikmati bait-Mu. Apa maksudnya? Di gereja terus, sembahyang terus, juga dapat uang, saudara. Ku ingin dekat di sini, memandang bait-Mu itu adalah roh kita itu menghadap Tuhan selalu. Tuhan, ini loh, aku mau kerjasama dengan si A, jagaan aku. Tuhan, ini loh, aku mau ke pasar. Loh, ke pasarnya izin, Bu. Loh, iya. Kita tidak tahu, sudah di pasar itu kelihatannya hati, kelihatannya itu ayam, tetapi itu apa? Roh perdukunan, bukan ayam. Itu mungkin kuasa kegelapan yang berupa jari-jari. Iblis kan bisa menyerupai apapun, saudara. Yakin toh? Tahu toh? Iblis itu bisa menyerupai orang cantik, menyerupai orang tampan, juga bisa menyerupai makanan. Oh, kelihatannya daging seger-seger, ternyata ulet. Kita beli, kita makan, kadang wow. Makanya kita minta pimpinan Tuhan, saya mau ke pasar, saya mau beli ini. Tenang hatinya, beli. Kalau enggak ditawar, enggak dikasih-kasih, ya sudah, berarti ada sesuatu. Dan enggak perlu keluar-keluar. Kata Bu Titik, kita itu ya sudah nawar itu sudah 10 kali rumah, itu berarti ada sesuatu. Apa sih? Belantung. Gua bingung, belantung apa? Dipikir orang mamaku gini, wah Bu Titik sesat ini, mereka Bu Titik lagi, saudara. Makanya kita harus pakai hikmat Tuhan. Sudahlah, nak, kamu jangan kecewa, nanti pasti diberi yang baik untuk Tuhan. Mungkin kali ini tidak diizinkan. Gitu sudah, jangan yang aneh-aneh. Karena itu membuat orang jadi bertanya. Amin. Tuhan ingin kalau kita masuk dalam kebenaran, kita hidup dengan rohnya, kita harus bijaksana. Kita menyampaikan kepada siapapun harus bijaksana. Sampai orang itu yakin dan dia diubah. Bukan karena kita. Karena Tuhan memberikan waktu supaya orang itu bertobat lewat saudara. Intinya seperti itu. Jadi dengan tubuh yang mati ini, saudara, yang fana ini, mati itu fana, berarti kita apa? Lanjutannya apa tadi? Ku ingin tetap di sini. Terus apa lagi? Itu yang ke-1, yang kedua? Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Tapi jangan keliru, di salib atau gambar itu situasi mana saudara itu, saudara. Memandang itu adalah artinya saudara menikmati, bahagia terus dekat sama Tuhan. Pernah enggak? Senang terus dekat sama Tuhan. Pernah enggak? Bukan foto itu Tuhan Yesus, saudara. Maksudnya ketika kita ketika kita itu memandang Tuhan itu, yaitu kita itu bertanya pada Tuhan, kita sukacita, bahagia, ada sesuatu yang membuat kita mantap karena Tuhan itu bersama aku. Pernah enggak seperti itu? Halo? Pernah enggak? Pernah, tapi sedikit Bu Titik. Nah, jangan sedikit, dibanyai. Amin. Kenapa? Orang buta bisa melihat itu, bisa merasakan kuasa Allah. Mengapa kita tidak? Orang timpang aja bisa berjalan, mengapa kita tidak? Orang lumpuh tadi bisa bertahun-tahun, mengapa bisa ketemu Tuhan? Pasti saya bisa. Amin. Bu Titik, kan Tuhan Yesus itu zaman dulu, zaman sekarang kan tidak ada berubah. Dunia berubah, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya tetap hidup. Berarti Tuhan itu hidup di tengah-tengah kita. Tuhan tidak berubah, saudara. Cintanya, kesetiaannya, keharmonisannya, Dia sangat mencintai kita. Dia ketuk terus kalau kita melanggar, Dia ketuk terus kalau kita malas, Dia ketuk terus kalau kita kecewa. Itu Tuhan. Tapi kalau iblis, diambil keuanganmu, diambil kebahagiaanmu, diambil semua yang membuat kita jadi depresi. Itu setan.
Penyakit dari setan, depresi dari setan, kekecewaan, luka batin itu dari setan, tidak terima itu dari setan. Tuhan tidak ajarkan kita itu seperti itu. Lemah lembut, amin, mengampuni, mengasihi. Apa tadi firman? Lek kamu ditabuk pipi kiri, kasih no pipi kanan. Yo ajur bu, ya seperti itu kan. Maksudnya adalah ketika kamu itu dihina, dicaci, diem ya berserah. Mungkin kita menangis, sudah jujur, tak enak itu, karena saya alami. Pasti kalau ingat bisa nangis, saudara. Tapi nangis saya ini bukan karena gembeng, tapi bukan tidak terima. Doa apa yang bisa lakukan itu? Jedor, tidak bisa. Saya pasrah, ngomong apa tak terima. Tapi saya kembali, Tuhan, inilah hidupku. Aku tidak sempurna. Percuma saya, percuma. Tuhan tidak akan, jadi tak hukum, enggak, tabur Tuhan. Ketika kita Tuhan tak serah, sampai nangis. Mau disakiti, tapi dengan jujuran air, pasti. Waktu dihina, mau dihina, dengan jujuran air mata, Tuhan tak serah hidupku. Memang kenyataannya seperti ini. Saya sudah pasrah. Kalau sudah pasrah itu saudara malas makan, ya malas apa-apa. Tapi dia pun terus ada diterima. Tapi dengan jujuran air. Masa kita mau cerita, setiap orang diceritakan, aku luka batin. Satu lagi, tering, aku luka batin. Tidak mungkin saudara. Tidak mungkin. Itu pribadi kita. Siapa yang tahu? Ketika kamu luka batin, siapa yang tahu? Sepasang mata, yaitu Bapa kita. Dia tidak pernah berhutang, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, setiap kali tetesan air matamu, aku tampung dalam kehidupanku. Aku tampung. Dan itu aku persembahkan kepada Bapa di surga. Luar biasa. Bagaimana Allah itu mencintai kita, saudara. Dia sangat baik dan lembut. Sampai setiap tetes air mata terus ditampung, apalagi keringat yang kamu kerja. Makanya jangan malas, saudara. Terus kerja, usahakan. Selagi kamu ada dan ada waktu, kerja. Bu, wis tak buat kaki, tak kerja kepala. Kepala tak kerja kaki. Tahu Ibu maksudnya? Tahu, aku ya pernah gitu kok dalam hati saya, tapi terus capek Bu. Kenapa? Gurung capek terus ada kurang. Puji nama Tuhan. Loh, kok puji nama Tuhan? Kekurangan kok suruh memuji Tuhan. Loh, hanya kan kamu bisa lakukan toh. Ya, tapi kan tidak bisa sepenuhnya. Syukuron lewat. Jangan patah semangat. Ya, malu-malu, tidak ada di sini, saudara. Tapi Bu, tolong tanya Probosono Bu dukun, Bu, saudara. Sampai kapan? Apa? Sampai kapan Bu kayak gini Bu? Tolong ya Bu, saya pengen tahu. 1 tahun, tak tahu. 2 tahun, tak tahu. Loh Ibu kok tak tahu sih? Kecewa dia, saudara. Saya bilang gini, Tuhan itu kalau memberi pesan tidak sesuka-sukanya saya, semau-maunya kita. Kalau Tuhan sudah memberi pesan, ya itu pesannya. Nah kalau kamu tanya berapa tahun lagi kamu senang dan kamu jadi kaya, saya tidak tahu, karena saya bukan perdukunan. Ya tapi kan Ibu bisa menerobosi Bu, tolong Bu, sampai no sama Bapak di surga. Saya kapan bisa berhasil Bu? Saya capek Bu. Terus saya bilang, kita doa aja ya. Doa. Begitu doa, kita dibawa di dalam alam roh. Dengan kematian Tuhan. Dicambuk berapa kali? Berapa? Masuk 39. Berapa kali? 100 lebih sudah. Hancur. Mengeluh? Teriak? Tidak. Dia diam. Seperti dalam firman Tuhan di dalam perjanjian lama, dia seperti
domba di dalam penyembelihan, disiapkan untuk disembelih, tidak bersuara. Jadilah kamu muridku seperti Yesus. Amin. Amin. Langsung dia bilang, loh, tapi kan saya bukan Tuhan Yesus, Bu. Saya ini bukan anak Allah. Nah, terus kamu anaknya siapa? Loh, aku ini turunannya Allah. Nah, terus, ya sudah, tapi kan saya bukan Yesus. Ya udah, kita doa lagi. Dibuka kronologinya siapa? Daud itu kalau di dalam firman Tuhan itu tampan, sudah pipinya merah. Duduk orang itu cuma suka sama dia. Masih kecil tapi disenangi banyak orang. Dia punya talenta penyembahan. Dia masuk di dalam satu kerajaan, di situ semua orang suka, tapi ada orang yang memfitnah sampai akhirnya dia dikejar-kejar mau dibunuh. Kalau dia bukan anak Tuhan, dia pasti membunuh. Dia tidak lakukan membunuh Saul, tapi dia memotong jubahnya dan dia berkata, ini aku sudah memegang jubah. Akhirnya apa? Daud jadi raja, saudara. Kenapa? Karena dia sering memuji dan menari, memuliakan Tuhan. Jadi saudara, orang yang menyenangkan hati Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, dia makin dipakai oleh Tuhan. Amin. Jadi mulai sekarang, hari ini, gunakan waktu untuk Daud, seperti Daud. Oh, gitu saudara. Tapi di sini ada. Oh, nah, iblis masuk. Kamu kan tidak pintar nyanyi. Nyanyi mulu gak karu-karuan. Oh iya, Bu, tapi saya tidak pintar nyanyi, Bu. Jadi saya tidak seperti Daud, katanya gitu. Ya sudah, kalau kamu merasa tidak puas terus kamu mau jadi apa? Saya mau jadi kaya, saya mau jadi berhasil. Ya udah, puasa ya. Apa, Bu? Puasa. Berapa jam, Bu? Kalau dulu tuh 1 hari. Aduh, jangan 1 hari, Bu. Saya tidak kuat kopi, Bu. Kopi sama ngerokok. Ya sudah, 1/2 hari. Aduh, 1/2 hari itu tambah awe-awe, Bu. Di depan tuh ada rujak, ada sebagainya. Ya sudah, mau minta berapa? 3 jam? 1 jam? Terserah Ibu aja yang pendek-pendek, 1 jam. Dalam hati saya, poso 1 jam. Itu menurut saya, itu gak adil. Dia mau kaya tapi dia minta 1 jam. Saya bilang sama Tuhan, apa yang saya berbuat? Biarkan aja, dia tidak akan tahan. Oh ya sudah, lagi tahu ini Tuhan, ada orang yang datang ke saya minta poso 1 jam dan minta kaya. Itu dalam hati saya. Saya tutup, saya tidak berani. Ya sudah, 1 jam. Seneng karo dhewe. Akhirnya, saudara, saya tahu Tuhan punya rencana. Malam jam 2 ngepel dia. Teleponnya kan tidak kenal. Halo, Bu, perut saya itu bunyi kruk-kruk. Oh, lapar deh gitu. Iya, tapi kan dari puasa ya, Bu. Kan 1 jam dong. Oh iya ya, Bu, tak makan ya, Bu. Makan. 1 jam, saya kan tidur. Jam 4 ngepel lagi, saudara. Kruing. Saya terima, Bu, perut saya kok perih itu, Bu. Kenapa? Boleh saya ngerokok sebentar dulu. Kamu mau puasa mulai dari jam berapa? 1 jam ya, nanti lah, Bu. Ya saya boleh, 1 jam lah. Dan lama. Jadi setiap kali jadi pun sampai jam 6 malam. Saya tidak puasa dia. Akhirnya saya bilang, Tuhan, ini enaknya ngomongnya apa gitu. Hanya sudah jam 6 telepon dia. Loh, saya suruh telepon dia. Telepon. Masuk rumah sakit, saudara. Masuk rumah sakit. Terus istrinya bilang, Bu, semenjak doa dengan Ibu, suami saya masuk rumah sakit koma. Tuh, jadi doa bisa kayak gitu. Gimana itu? Hanya kan jadi masalah juga, toh. Ya. Jadi kan saya jadi gini, saya hanya pendoa. Kenapa? Kok sampai doa terus koma? Loh, saya enggak, Tuhan koma, Tuhan karena dia poso 1. Enggak. Akhirnya saya diselidiki semua, tidak ditemukan apa-apa.
Hanya saya dipanggil, Bu, saya sudah angkat tangan istrinya. Ambil tas, bisa saya pinjam tasnya? Pinjam tasnya. Ini gaya, tapi di sini tidak ada. Ya, saya juga berharap jangan seperti yang kita lihat. Bu, ayo doa. Ini koma, awas sampai mati ya. Itu. Saya bilang, ini hakim Bu, ayo ya tidak apa-apa. Nah, saya tak taruh, di bawah, karena kita mau doa di meja. Begitu saya taruh, dan dia bilang gini, nggak perlu doa di sini, kita doa langsung aja di suami saya. Itu loh, suami saya sudah koma, dokter bilang tinggal berapa menit toh. Lah kok cepet udah mati saya, kayaknya salah apa gitu. Itu saya mikir, salah apa ya? Kita kan tidak apa, masa Tuhan sejahat itu tidak mungkin. Ya sudah, bilang ikuti. Bu, jangan ngomong keras-keras loh. Jadi saya didokrin. Sebentar, cuma 1 menit. Awas, 1 menit. Ya. Dalam hati saya tidak tahu, dia tidak tahu doa saya disuruh 1 menit itu doa kayak apa 1 menit itu. Bingung juga saya. Dah, ini aja berdoa. 1 menit tuh saya. Kaget saya sudah loh. Ternyata orang ini dari sini sampai ini tuh tombak. Tahu tombak saya? Tombak yang panjang tuh. Dari kayak bambu runcing. Dari sini yang kamu mana enggak ada. Kok bisa kayak gini? Ternyata selidik demi selidik punya jimat dia, saudara. Hanya saya berdoa, Tuhan, 1 menit. Tuhan, ini ada tombak. Tutup dengan darah-Mu. Sembuh. Amin. Saya keluar. Saya dikeret. Sisi tunggu. Jangan 1 menit. 1 jam juga boleh. Saya bingung. Kenapa? Nanti aja di sana. Ya, Bu. Suami saya cinta sama suami saya, Bu. Tolong, Bu. Saya itu tidak ada apa-apa. 1 menit. Kita keluar aja. Tidak, Bu. 1 jam boleh, Bu. Bisa, Bu. Yesus boleh, Yesus. Jadi, gimana ya, saudara? Kalau kita masuk dalam dunia roh, kita tidak bisa mengatur Tuhan. Amin. Jangan pernah mengatur Tuhan. Serahlah semua sama Tuhan. Akhirnya, dia berdiri, mengelilingi dia pegang. Saya dipegang, saya jadi doa itu saya dipegang, saudara. Gini apa? Dan naik megang itu tidak gini, dipelat begini, jadi saya tidak senapas. Bapak, wah ini dunia apa? Dan saya kan pakai pakaian sepan. Jadi saya sampai, ya ampun Tuhan, orang ketakutan sampai kayak gitu. Tapi saya kan tidak boleh marah. Sudah, ini lepasmu tuh. Tidak, jangan pergi. Bilangin malaikat maut jangan boleh. Loh, saya itu tidak kenal malaikat maut. Saya kenal Tuhan Yesus. Gitu. Ya, tapi malaikat maut pasti ada di dekatnya Tuhan Yesus. Gitu saya. Akhirnya saya bilang, sudah, tenang, sabar. Terus Tuhan bilang, Roh Kudus, pasti Bapak di surga turun. Bilang ya Mbak Titik itu, suruh minum. Dia sudah ada rasa kalau roh sudah mencetak ngalor gitu, minta pergi kemana-mana. Ayo, itu rumah sakit banyak roh. Ambil minum. Langsung malaikat turun, Roh Kudus bilang ambil, bawa air minum. Sudah, ada air minum. Ya, ada. Setelah itu kayak sudah disiapin. Ini, langsung gitu. Kalau Tuhan yang bertindak cepat saja, gak putar-putar, langsung ada siap ini. Saya pegang, kita doa ya. Tolong ya Bu, terus megang saja dulu, mau sekali di depan. Tolong ya Bu, tolong, ya, terus sampai gini-gini saya, ya. Sekarang kita doa ya. Ya, nangis, tutup dengan darah-Mu Tuhan. Hari ini menyejukkan hatinya, rohnya masukkan, tubuh roh jiwanya jadi satu. Roh masuk, sama malaikat dimasuk. Jiwa dimasuk. Jadi tubuh, roh jiwa itu tidak boleh kemana-mana. Harus satu, biar tenang. Hanya begitu diminumkan. Baru minum apa sudah tak lihat sudah. Sekarang kita doa. Ya. Hanya kita doa. Dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tombak itu vakum jadi batu. Jadi diem, orangnya diem sekali kan. Loh, si istrinya jadi heboh. Mati, jangan mati, hidup. Heboh saudara, saat rumah sakit.
Jadi tonton misalnya, Tuhan tolong Tuhan, tutup dengan darahmu Tuhannya apa? Vakum. Begitu malaikat datang, malaikat Mikael, Pak pedang kebenaranmu datang, langsung dipisah antara jimat dengan roh, jiwa dan tubuh. Tres gitu langsung seperti kayak motong. Itu. Keluar jimat melayang. Terus mutar kita. Orang ini baru nafas lega. Terus itu siapa suster? Itu apa? Alat bantunya nyala. Ini jantungnya nyala. Oh, kok ibu dulu. Ya doa ada Ramadan sedang Ramadan duduk dengan dalam vakum. Udah tenang semua. Udah jalan teratur semua. Denyutnya teratur. Udah istrinya tadi, aduh Tuhan terima kasih Tuhan, aduh Bu terima kasih, jangan terima kasih sama saya tidak ada apa-apanya, ayo kita aja keluar ya Bu, jadi dia ngetor saya ular naga panjangnya. Jadi orang tidak sadar apa yang dilakukan karena saya bingung. Hanya kita tidak bisa seperti itu, harus tenang, mantap ikut Tuhan. Hanya gini, ada di rumah tuh Mbak, ada Bu, tapi aku lupa Bu, itu ditanam Bu, di tanah Bu. Ya sudah, tidak apa-apa. Sekarang jangan diambil tumbaknya, ya. Nanti kita urapi rumahnya. Ya Bu, cepet Bu, malam ini Bu ya. Tak lihat jam 11 lebih mau urapi, ngeduk tanah jadi gawe. Sudah, tidak usah, besok aja. Tuhan ya apa besok? Ya besok aja. Hanya kita ke sana. Begitu ke sana sudah tampak semua. Oh ternyata rumah itu pemujaan semua saudara. Sudut banyak yang menunggu orang. Malam itu didatangi seperti gendong kuning gitu bunyi kayak tawonku. Tapi kira-kira ada suara apa? Kitanya sudah doa, kok ada wungu. Ini apa? Terus doa. Oh tentu itu. Hanya seperti Tuhan apa yang saya lakukan, dibuka, disingkapkan. Ini loh, roh itu nyerang kamu. Tapi jangan takut, malaikatku sudah menjagamu. Hancur. Tidak lama lagi, kemarau. Air itu bisa bicara. Jadi air itu ada rohnya. Jadi bisa ditanyai gitu. Nah, itu putar. Jadi kayak ini dobrak. Kayaknya bingung saya. Itu tikus, tapi kok modelnya kayak gitu. Saya berdoa Tuhan, mesti dibuka lagi, diserang. Ya sudah Tuhan gini, saya enggak apa-apa, cuma saya enggak mau hal-hal kayak gini. Tolong Tuhan, bila Tuhan izinkan perang sendiri, maksudnya jangan yang aneh-aneh loh, muncul ini. Saya sudah enggak suka hal seperti itu. Saya sendiri enggak suka itu dalam hati saya. Tapi kehendak Tuhan aja menjadi. Nah, lama saya tertidur. Nah, bangun, saya ambil minyak urapan dan kita ke sana. Waduh, saudara, banyak jadi kucing hitam, kelihatan secara kasar mata. Kucingnya itu ada di situ. Ketika kita doa, cakar. Oh, benar-benar peperangan itu. Saya bilang, kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena rohnya, kita tidak bisa melewati semua itu. Benar. Nah, akhirnya tombaknya ketemu di ujung itu. Dia ambil tukang gali, dibuang, dan dibungkus kain. Ini diapakan Bu? Sudah, buang aja. Diurapi, dibakar aja, enggak, buang aja. Udah buang sudah. Nah itu jadi ketika Kristus ada di dalam kita, dia akan bela kita. Amin. Itu perkara yang kalau kita buat itu, aduh itu roh-roh itu bukan bagianku, bagian Bu Titi. Enggak, saudara, saya juga enggak mau. Siapa mau begitu? Kata Tuhan yang memberikan semua itu harus terjadi, harus kita lewati. Sama. Siapa yang mau sudah menghadapi uang perekonomian tidak ada? Ada yang mau? Halo? Mau? Ekonomi tidak ada? Siapa yang mau sakit? Mau? Gak mau. Sama seperti saya. Mau tak? Lihat-lihat. Tidak mau. Tapi harus dihadapinya. Jangan mengeluh. Serahkan sama Tuhan. Amin. Biarkan
Roma 8 ayat 10 ini, tubuh memang mati, tetapi karena dosa kita, jangan kita tambah dosa. Sudah mengalir, kita serahkan sama Tuhan. Tetapi roh adalah kehidupan bersama di dalam kebenarannya. Pasti kita akan menjadi pemenang. Itulah saudara yang kita harus ingat. Kemudian saya akan tutup satu perkataan di sini, saudara. Dunia telah berubah dan akan terus berubah, benar ya. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah, sehingga kita aman ketika kita berpegang teguh padanya. Puji Tuhan. Jadi selama kita berpegang teguh padanya, Tuhan akan mengurapi hidup kita lebih dari segala-galanya. Amin. Itulah firman Tuhan. Kita sadar bahwa peperangan ini belum selesai, ya. Paceklik 2,5 tahun harus dilalui, tapi peperangan kita harus disiplin diri. Waktu kerja, waktu kita menyembah, waktu kita berdoa, supaya apa? Hadirat Tuhan turun dan kita pasti dibela, karena kita anak-anak